Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah di sore hari ini, izinkan saya berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami boleh bertumbuh bersama, dan ketika kami mengalami pergumulan apapun, Engkau menjadi penolong kami yang sesungguhnya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, 13, 14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. 14. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat yang telah mengajarkannya kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan menganugerahkan kepada kita iman. Dan ini seri yang kedua, ya, bertumbuh dalam iman Kristus. Jadi bertumbuh dalam iman Kristus, masih pertanyaan yang sama, apakah ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam iman Kristus? Karena ini lanjutan, maka ciri-ciri orang bertumbuh dalam iman Kristus menurut 2 Timotius 3 ayat 12 sampai dengan 14 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetap mau beribadah kepada Allah karena cinta yang ikhlas. Haleluya. Jadi di sini kan kita membaca Alkitab yang baru saya bacakan tadi. Kita kadangkala beribadah itu kadangkala harus mengalami gangguan, penganiayaan, persekusi, ada banyak ancaman, intimidasi, seperti yang terjadi di Teluk Naga, Tangerang itu, bagaimana orang-orang lagi memperingati hari kematian Kristus. Bukan mereka tunggu selesai ibadah, baik itu Satpol PP-nya, baik itu yang dikatakan alim ulamanya yang merasa lebih hebat dari bangsa ini. Mereka seolah menjadi panitia sorga yang menentukan masuk surga dan tidak surga. Saya baru melihat ada seorang ibu yang melarang mengatasnamakan supaya kerjasama. Dia menekankan mayoritas dan minoritas. Yang mayoritas boleh bertindak semena-mena, yang minoritas ya harus mengalah, dan begitu. Padahal di hadapan hukum mayoritas maupun minoritas itu sama-sama, dan konstitusi kita menjamin bahwa kita diperbolehkan untuk beribadah. Tapi ketika mereka melihat orang-orang main biliar atau orang-orang yang tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat menghancurkan iman, mereka tidak mau ribut. Tapi orang-orang yang mau dibina iman mereka, yang siap untuk melakukan apa itu kebenaran, mereka persekusi. Tapi Alkitab katakan bahwa tetap mau beribadah kepada Allah karena cinta yang ikhlas kepada Dia. Tidak peduli kamu mau persekusi saya, tidak peduli saya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Saya bukan hanya berkata-kata, berulang-ulang saya mengalami masa-masa yang sulit. Dan sampai-sampai saya juga ditinggalkan oleh umat. Oleh karena apa? Saya
Kan tidak saya yang melakukan kekerasan, kan tidak saya yang melakukan, tapi mereka menganggap saya yang salah karena berada di tempat itu. Tetapi saya bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan tetap memelihara saya dalam keadaan yang tetap sehat, kuat, dan tetap terpelihara. Dan kalau saya melihat bahwa ada banyak orang yang pindah itu, ada yang hancur lebur iman mereka. Yang mau saya katakan adalah, ketika kita tidak setia dalam Tuhan, mau kemana pun kita beribadah, kalau iman kita iman yang lemah, kita tidak mau bertumbuh dalam Kristus, dalam persekutuan, dalam iman kepada Kristus, kita akan menjadi orang yang selalu lemah. Kita tidak akan pernah menjadi tangguh. Itu sebabnya kalau kita baca judul ini, iman bertumbuh dalam penganiayaan yang pertama, dan juga iman bertumbuh dalam, saya sudah pernah bawakan itu, dalam pembacaan firman Allah. Itu sebabnya kenapa saya katakan selalu ketika engkau berdoa, baca firman Allah. Setiap malam saya berkata, kalau kita mau tidur, bacalah, berdoalah, membaca firman Allah. Kami lakukan setiap malam, setiap pagi, setiap malam kami sama-sama mengucapkan firman Allah itu. Karena apa? Karena kami tahu bahwa firman itu akan menumbuh kembangkan iman kami. Ingat Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Itu bukan ajaran saya, itu ajaran firman. Sehingga kita harus memperkatakan firman Allah. Dengan memperkatakan firman Allah, berarti kita siap mempercayai firman Allah, bahwa kita hidup sesuai dengan janji Allah. Kita bersukacita karena janji Allah. Kita mempercayai mempercayai janji-janji Allah karena iman kita ada dalam Kristus Yesus. Dan itu sebabnya kita walaupun dalam tantangan, walaupun dalam rintangan, kita harus tetap mau melakukan ibadah yang baik kepada Kristus. Yang kedua dikatakan bertumbuh dalam iman Kristus. Ciri-ciri iman bertumbuh dalam iman Kristus adalah tetap hidup dalam kebaikan. Jadi kalau Pak JK mengatakan kita memiliki apa istilahnya kemauan untuk membunuh orang, kita jihad. Kita tidak pernah mengenal kata jihad. Jihad itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan Kristus jihad itu tidak pernah. Makanya ketika Petrus memotong telinga Imam Malkus, sarungkan pedangmu, lalu dilengketkan kembali telinga Imam Malkus dan sehingga lengket. Karena kalau orang menggunakan pedang, dia juga akan kena pedang. Dan Tuhan itu Raja Damai. Dan harus kebaikan. Makanya firman Allah katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan engkau mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil, kita justru berbuat baik. Dan kebaikan itulah yang harus kita lakukan. Karena ada banyak di zaman ini menipu dan ditipu. Melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan. Melakukan hal-hal yang memusingkan orang lain. Kenapa saya katakan memusingkan orang lain? Bayangkan orang lain ditipu, sementara itu hasil terakhir dari jualannya. Adik saya pernah ditipu dengan segala habis sama sekali. Sampai kesusahan yang terjadi. Tapi begitulah setan itu. Makanya kita harus tetap melakukan kebaikan. Tidak boleh melakukan kejahatan. Apalagi sampai membunuh seperti kata Pak JK. Kita memang dalam Alkitab ada martir. Kita ada martir. Martir, tapi itu kan martir orang yang korban, orang yang menjadi korban karena perbuatan-perbuatan baik atau percaya kepada iman, disuruh menyangkal, tidak mau menyangkal, sama seperti Polikarpus atau seperti murid-murid Yesus. Mereka rela mati untuk Kristus. Kenapa? Mereka bukan melakukan kejahatan. Mereka bukan melakukan dosa. Kalau kita membunuh, itu dosa. Atas nama apapun itu, dosa kata firman Allah. Dan itu sebabnya kita sangat jauh berbeda antara ajaran kita dengan ajaran mereka. Sangat jauh antara langit dan bumi. Dan itu sebabnya
Bahkan dikatakan oleh firman Allah dalam Roma 12 ayat 19 bahwa pembalasan itu milikku, bukan milik manusia. Jadi siapa kita yang mempunyai hak kita adalah untuk mendoakan mereka. Haleluya. Gak ada membalas, tapi mendoakan supaya mereka mendapat jamahan Tuhan. Karena memang ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tapi lalu mereka melakukan hal-hal yang jahat, membunuh, dalam seperti Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4 itu. Dan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan itu, tapi kita diperbolehkan untuk melakukan kebaikan walaupun orang lain melakukan hal yang jahat bagi kita. Tapi itulah yang harus kita perbuat. Makanya kita diajar untuk penuh cinta kasih, menjauhi yang jahat tapi melakukan apa yang baik. Itu dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Jadi kita hanya diajar untuk melakukan yang baik. Sebenarnya kita tidak berhak untuk membalas, tidak berhak untuk melakukan yang jahat. Tapi mengapa ada orang-orang percaya? Itu karena kedegilan hati, bukan karena ajaran. Yesus tidak pernah mengajar, firman Allah tidak pernah mengajar untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Justru kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan Yesus tidak pernah mengajar kita untuk menyakiti, memfitnah, membunuh, dan berbohong atas nama apapun. Atas nama kebaikan kita tidak diperbolehkan. Karena memang ya, hendaklah kamu katakan ya, tidak katakan tidak. Karena apa? Kita hanya diajar untuk berbuat baik. Itu sebabnya dalam Matius 5 ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dikatakan, let your light so shine before men. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. That they may see your good work. Supaya mereka melihat kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan. And glorify your Father in heaven. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan itulah kita sebabnya melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ini jadi orang yang bertumbuh dalam imannya, dia akan terus suka beribadah kepada Tuhan. Dia tetap hidup melakukan apa yang baik, sekalipun diperlakukan tidak baik, tapi dia terus melakukan yang baik. Kalaupun ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan perintah Tuhan. Itu adalah keinginan dagingnya. Bukan ajaran yang diberikan oleh Yesus atau oleh firman Allah. Cari saja, kita diberikan hak untuk membenci orang lain. Tidak ada. Kalau engkau membenci, engkau menjadi pembunuh. Engkau menyakiti, engkau berdosa. Dan itu sebabnya sangat luar biasa. Karena Yesus memang orang yang cinta damai. Orang yang penuh kasih. Dan orang yang penuh rahmat. Yang memberikan kasih karunia kepada kita. Lalu lakukan kebaikan. Dan kemudian untuk tetap orang yang imannya bertumbuh dalam iman Kristus, dia harus tetap hidup dalam kebenaran. Gak mungkin dong kita katakan iman kita adalah orang yang bertumbuh dalam iman, tapi kita hidup dalam dosa. Gak mungkin dong. Jadi kalau orang yang bertumbuh iman dalam Kristus, maka yang dilakukan adalah kebenaran-kebenaran Kristus. Firman Allah yang dilakukan, mentaatinya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, hidup menjadi berkat, hidup menjadi hal yang berguna bagi orang lain, bukan untuk melakukan apa yang jahat bagi orang lain. Hidup dalam kebenaran berarti mengaplikasikan seluruh firman Allah. 31.176 ayat kita punya. Kalau King James Version 31.102 ayat. Ya, kenapa ada perbedaan? King James Version itu kadangkala kalau kita membaca ayat 1 atau pemimpin biduan itu atau pemimpin pujian itu tidak disebut. Kalau kita sebut, itu kita buat satu ya. Itu sedikit apa. Jadi 31.176 ayat, sementara King James Version 31.102 ayat. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kebenaran, kita lakukan. Jangan kita jauhi. Apa yang Tuhan katakan
kita jauhi dalam kebenaran, kita jauhi. Sebenarnya mencuri tidak boleh. Ya, jangan kamu mencuri, kan itu kata firman Allah. Jangan kamu berdusta, jangan kamu berzina, jangan kamu menyembah patung buatan apapun, jangan kamu sujud kepada patung buatan apapun dan buatan siapapun. Dan juga jangan menginginkan milik sesamamu, harta sesamamu, kepunyaan sesamamu. Jangan menginginkan istri sesamamu. Itu hebatnya Tuhan itu, ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya tetaplah tinggal dalam kebenaran supaya iman kita terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus, dalam Kristus. Ingat, pernahkah Anda baca dalam Markus 11 ayat 22, di sana dikatakan 22 23 ya, di sana dikatakan have faith in God. Milikilah iman dalam Tuhan. Terus 22 23-nya dikatakan jika engkau memiliki iman dalam Tuhan, mintalah apa saja. Ayat 24-nya, ayat 23-nya, kamu memerintahkan gunung pindah, dia akan pindah. Artinya bahwa iman kita akan dibuat dinamis untuk melakukan kemuliaan bagi Allah. Ujungnya adalah untuk mempermuliakan Dia. Kalau iman bertumbuh tapi engkau tidak memuliakan Tuhan, bikus semua. Dan saya mengatakan kalau hidup bertumbuh dalam iman Kristus, semua hal yang saya katakan tadi, baik di pagi hari tadi, di siang, di sore hari ini, kita harus miliki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih, kami mau hidup dalam iman yang dalam Kristus Yesus, supaya kami pada ujung dari kehidupan kami adalah mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, dalam nama segala sakit penyakit yang mereka kita keluar, dan oleh bidu Yesus engkau sembuh, dan oleh kuasanya engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Biarkan Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Dan juga kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, dalam nama Yesus segala masalah yang mereka hadapi Tuhan, sebagaimana firman datang kepadaku, hai kamu lesu dan beban berat. Kalau engkau sedang berletih, lesu dan beban berat, datang pada Yesus, karena Tuhan yang akan melegakan engkau. Mari arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mereka butuh bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan. Datanglah, lakukan mujizatmu dan pertolonganmu kepada mereka, sehingga mereka memuliakan engkau. Berserulah kepadaku pada waktu kesalahan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dan terima kasih Bapa di surga, karena engkau mau berkenan untuk menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, dan kalau kita mau berdoa, mau istirahat malam, jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Kalau kita sendiri, ya kita lakukan sendiri. Kalau kita yang sudah berkeluarga, ajak anak-anak, ajak keluarga untuk sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita, bukan setan. Dan Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali dalam nama Yesus. Amin.